Robbana hablana, kami ya Allah, min azwajina, dan pasangan kami, berarti kitanya, pasangan kita, wa dzurriyyatina, baru tuh. Jadi kalau kita dan pasangan menjadi orang tua yang qurrata ayun, sangat mungkin kita melahirkan anak yang qurrata ayun. Jadi jangan egois cuman berpikir yang qurrata ayun tuh harus anak gitu. Enggak. Di dalam ayatnya itu kita dulu, pasangan kita, baru Allah sebutkan. Di bulan Juli kita memperingati Hari Anak Nasional. Ayah bunda, ada bagusnya kita melihat, merujuk kepada Al-Quran, anak yang harus kita didik, harus kita bina, profilnya tuh harus seperti apa sih? Paling tidak sependek pengetahuan saya, di dalam Al-Quran itu ada 8. Ada 8 profil seorang anak yang harus kita minta kepada Allah, sehingga itu Allah contohkan, Allah ajarkan kepada kita lewat doanya para nabi. Yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita untuk meminta anak yang soleh. Dalam surat As-Saffat ayat 100 kita berdoa, Rabbi habli minas salihin. Yang pertama adalah anak yang soleh. Yang soleh itu seperti apa? Di dalam surat Al-Imran ayat 113-114 Allah menyebutkan salah satunya, soleh itu mempunyai 3 ciri. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, dia memiliki kemampuan dan kemauan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, dia memiliki karakter yusari'una fil khairat, atau dia bersemangat untuk melakukan kebaikan. Dia bersegera di dalam melakukan kebaikan. 3 karakter ini kata Allah itu adalah ciri orang yang soleh. Kenapa harus beriman? Karena beriman kepada Allah itu menjadi landasan utama, sehingga orang itu hanya memilih yang baik-baik. Kalau dia tidak mempunyai keimanan kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan berpikir dia harus melakukan yang baik. Dia harus memilih amal soleh, tidak. Yang kedua, ternyata orang soleh itu tidak melulu urusannya tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tidak. Allah menyantumkan orang yang soleh itu harus memiliki kemampuan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita mau punya anak soleh, kita harus mendidik kemampuan amar ma'ruf nahi munkar kepada anak. Yang ketiga, harus memiliki karakter, dan kita itu artinya harus mendidik anak itu sejak kecil. Kalau benar kita ingin punya anak soleh, anak itu harus mempunyai karakter. Kalau dia mau berbuat baik, dia tidak menunda-nunda. Dia jeli mana yang harus dia lakukan, kebaikan mana yang harus segera dia lakukan. Yusari'una fil khairat. Itu yang pertama, anak yang soleh. Selanjutnya adalah yang kedua, profil anak yang Allah contohkan di dalam Al-Quran dan Allah cantumkan di dalam doanya para nabi, itu adalah anak yang baik. Bagaimana doanya? Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam surat Al-Imran ayat 38. Apa bedanya dengan salih? Baik ini konon, ini terkait performanya, ilmunya, tampilannya, tutur katanya, jabatannya, rezekinya, baik. Semua yang diperlihatkannya adalah yang baik. Jadi yang kedua ini, kita harus bayangkan bahwa anak ini harus menjadi sosok yang baik. Tutur katanya baik, ilmunya baik, cita-citanya baik, semuanya baik. Itu profil yang kedua dalam doanya para nabi di dalam Al-Quran. Ternyata kita diajarkan oleh Allah agar meminta anak yang baik. Sudah hafal ya bunda? Dihafalkan ya, surat Al-Imran ayat 38. Kemudian yang ketiga, ini juga doanya sudah banyak dihafal oleh ayah bunda. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Profil ketiga dan keempat
ada di dalam ayat ini. Yang pertama adalah profil seorang anak yang harus kita bantu, harus kita didik sehingga mereka menjadi anak yang qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun itu? Apa ya qurrata a'yun itu? Full happiness gitu kali ya. Jadi kalau dia berada dimanapun, dia tuh membuat orang lain bahagia, membuat orang lain senang, membuat orang lain tenang, membuat kita nyaman. Jadi anak yang qurrata a'yun, ini anak qurrata a'yun itu bukan cuma anak ya, ayah bunda. Doanya kan gini, Robbana hablana, kami ya Allah, min azwajina, dan pasangan kami, berarti kitanya, pasangan kita, wa dzurriyyatina, baru tuh. Jadi kalau kita dan pasangan menjadi orang tua yang qurrata a'yun, sangat mungkin kita melahirkan anak yang qurrata a'yun. Jadi jangan egois cuman berpikir yang qurrata a'yun tuh harus anak gitu. Enggak. Di dalam ayatnya itu kita dulu, pasangan kita, baru Allah sebutkan dzurriyyah. Jadi qurrata a'yun tuh kalau kita membayangkan kita tuh bahagia, kalau kita bertemu kita lebih bahagia, nah itu qurrata a'yun. Enggak ngelihatnya tuh enggak empet, enggak sumpek gitu. Itu qurrata a'yun. Karakter keempat, profil anak itu yang dimintakan dalam doa yang Allah contohkan di dalam Al-Quran adalah waj'alna lil muttaqina imaman. Ini yang jarang disadari oleh kita. Ternyata Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya impian, bahwa kita, pasangan kita, anak-anak kita itu harus menjadi lil muttaqina imaman. Artinya apa? Artinya kita harus mengajarkan leadership kepada anak sehingga dengan kesolehannya, dengan kebaikannya, dengan qurrata a'yunnya, dia leading di tengah masyarakat. Di mana dia berada, dia akan menjadi pemimpin karena dia membawa kesolehan, dia membawa kebaikan. Orang tuh sekarang kalau soleh tapi dia nggak leading, nggak memimpin, dia akan digiles oleh orang yang zalim. Sebaliknya kalau dia leading, tapi dia nggak soleh, dia akan menzalimi orang, dia akan menyakiti orang. Jadi kesolehan, ketakwaan, dan kepemimpinan itu adalah satu kesatuan. Jadi ayah bunda sekalian, harus dipastikan dalam proses pendidikan kita, aspek leadership itu menjadi bagian penting. Karena itu yang dititipkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ahqaf ya, ayat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan, surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Jadi tanpa sadar sebetulnya kita tuh sebetulnya berharap ya Allah, semoga anak saya jadi presiden yang takwa, jadi gubernur yang takwa, jadi direktur yang takwa, jadi bupati, jadi camat, jadi wali kota, jadi RT, jadi RW, jadi komisaris dan seterusnya, jadi leader, tapi setelah itu dia qurrata a'yun, membawa ketakwaannya. Yang kelima, yang diajarkan oleh Allah tentang anak seperti apa sih yang harus kita minta kepada Allah itu ternyata adalah anak yang ahli salat. Apa doanya? Menarik sekali doa Nabi Ibrahim ini di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 40. Rabbij'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salah, orang yang ajak, yang mukim di dalam salat. Lagi sakit dia sholat, lagi sibuk dia sholat, lagi safar dia sholat, lagi hajatan dia sholat, lagi malas dia sholat, lagi apapun dia mukim, dia ajak di dalam sholat. Doanya apa? Kita dulu. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, barulah keturunan kita. Berarti di dalam aspek pendidikan itu harus kita tanamkan tentang sholat. Bahkan ayah bunda sekalian, tentang sholat ini Allah sangat mewanti-wantikan, wa'mur ahlaka bis shalah, ajarkan keluargamu untuk sholat. Lalu wasiatnya apa? Wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu dengan kesabaran yang sungguh-sungguh ketika mengajarkan sholat ini. Allah tahu mengajarkan sholat itu tidak mudah. Berikutnya profil yang Allah ajarkan kepada kita lewat doa. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah.
Profil anak yang didamba oleh kita di dalam doa itu adalah anak yang bersyukur, pandai berterima kasih, pandai beramal saleh. Jadi ini yang harus kita didik dari kecil. Bagaimana mereka terbiasa bersyukur kepada Allah, terbiasa berterima kasih kepada manusia. Maka ketika kita memberikan sesuatu, misalnya memberikan susu, kue, dan lain sebagainya, ajarkan kepada mereka. Bilang apa sama Allah, nak? Bilang alhamdulillah. Sama bunda bilang apa? Terima kasih. Itu harus jadi kurikulum karena itu doa yang kita panjatkan. Lalu anak itu a'mala salihan tardah. Kita harus tahu, kita harus ajarkan kepada anak-anak sehingga mereka menjadi anak-anak yang pandai bersyukur dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang ada amal soleh yang nggak diridhai? Semua amal soleh itu diridhai oleh Allah. Ini untuk menegaskan bahwa amal soleh yang dilakukan dalam konteks bersyukur itu amalan yang the best, amalan yang excellent, bukan yang biasa-biasa aja. Lalu yang berikutnya, yang tidak kalah penting ayah bunda, profil anak yang Allah ajarkan kepada kita lewat doa yang Allah contohkan kepada kita di dalam Al-Quran adalah anak yang jauh dari gangguan setan. Ini dicontohkan oleh Hannah, ibunda dari Sayyidatina Maryam. Ketika Maryam lahir, beliau berdoa, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, anak ini aku beri nama Maryam dan aku perlindungkan dia kepadamu beserta keturunannya dari godaan setan. Jadi itu profilnya. Sampai di sini dulu, nanti kita sambung di part berikutnya.